Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, bagian ini berbicara tentang bahwa Yesuslah pokok anggur. Jadi kalau selama ini bangsa Israel melekat pada pokok anggur yang namanya anggur yang bisa menghasilkan suatu sukacita, yang memang itu merupakan ya pohon atau pokok yang digarap pada zaman itu. Tetapi dalam hal ini Yesus menggambarkan diri sebagai pokok anggur. Memang sebetulnya ada cemara dari Libanon dan juga ada pohon aras yang lebih besar. Tapi kenapa Yesus menggambarkan diri sebagai pokok anggur? Sepertinya pokok yang lemah, yang tidak berdaya. Tetapi justru kalau kita lihat anggur itu, meskipun sebetulnya dia tidak bisa kita gambarkan sebagai pohon, dia seperti pokok yang punya akar, dan memang harus ada para-para untuk membuat dia tinggi. Tetapi yang menarik, meskipun sepertinya lemah, tetapi anggur itu menghasilkan banyak buah. Dan Yesus menggambarkan dirinya sebagai pribadi yang mau merendahkan diri. Mau merendahkan diri, ya bukan berarti bahwa dia tidak berdaya, tetapi dia mengosongkan diri supaya sebagaimana dia hadir dalam dunia ini dengan tujuan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa supaya mereka kembali kepada Tuhan. Dalam bagian ini kita perhatikan, akulah pokok anggur yang benar. Ya, pokok anggur yang benar ini adalah sesuatu hal yang sangat penting untuk kita pahami. Dia ingin menggambarkan dirinya sebagai pribadi yang sejati, yang sungguh-sungguh. Nah, di dalam dialah kita bisa menemukan suatu kualitas yang sejati. Kalau banyak orang berkata bahwa dia sejati, maka kita lihat sejatinya sampai di mana. Apakah sejatinya sungguh-sungguh benar? Yang pertama dalam pengajarannya. Yang kedua adalah bagaimana kehidupannya. Karena kan seseorang itu bukan hanya dinilai dari pengajarannya saja, tetapi juga daripada kehidupannya di dalam Tuhan. Nah, yang berikutnya adalah waktu kita lihat orang itu pengajarannya bagus, misalnya seperti Confucius. Confucius itu kan seorang pengajar yang bagus bagi orang Chinese, memberi hikmat-hikmat, memberi suatu pengajaran yang luar biasa, penuh dengan kesejukan. Tetapi apakah pengajarannya itu sudah dihidupkan? Tetapi bukan hanya pengajaran, bukan hanya juga sudah dihidupkan, tetapi juga apakah pengajaran itu membawa kepada keselamatan? Nah, kalau kita lihat, Kristus bukan hanya mengajarkan, tetapi dia juga menghidupkan dalam kehidupan dia. Yang berikutnya adalah dialah yang memberikan kita suatu kehidupan dan keselamatan. Nah, sehingga dalam bagian ini kita diajak untuk memahami bahwa panggilan hidup kita itu adalah panggilan untuk berbuah sebagai orang percaya. Karena Yesus adalah pribadi yang pokok anggur itu, ya dikatakan kamu harus tinggal di dalam aku. Ya kita nggak mungkin berbuah katanya kalau tidak tinggal di dalam dia. Berarti memang panggilan kita, ya disadari atau tidak, mau atau tidak, memang panggilan hidup kita itu ketika kita menempel pada dia, maka dari dialah sumber kekuatan kita, hidup kita, bahkan sumber untuk kita berbuah. Dan panggilan kita, mau saya katakan bahwa panggilan hidup kita disadari atau tidak oleh kita sebagai orang percaya, yaitu panggilan untuk hidup berbuah di dalam segala situasi kehidupan dan dimanapun kita berada. Maka pertanyaannya adalah, siapakah orang yang terbesar, terkaya, dan termulia di dalam hidup ini? Ya tentu secara duniawi, orang yang kaya adalah orang punya banyak hal, baik secara materi, pengetahuan, dan relasi, lain sebagainya.
Tetapi kalau kita perhatikan di dalam Tuhan itu sebetulnya, kalau kita mau memperhatikan sebetulnya perkataan daripada Paulus, orang yang berbuah itu sebetulnya mereka yang hidup secara maksimal. Dan saya dapat katakan bahwa inilah bisnis hidup kita di dalam Tuhan. Dan tujuan hidup kita, sasaran hidup kita, bahkan hasrat kita tertinggi di dalam Tuhan, yaitu hidup berbuah. Sehingga kalau kita baca dari apa yang Paulus katakan, misalnya di dalam Filipi pasal 1 ayat 20. Paulus berkata, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Dan ayat 22, tetapi jika aku harus hidup di dalam dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Dan menarik, Paulus nggak mau malu. Yang memang dia harapkan dan dirindukan bukan menjadi kaya, bukan menjadi terkenal, populer, lain sebagainya. Tetapi yang dia harapkan dan rindukan seumur hidup dia, yaitu bahwa dia tidak akan pernah beroleh malu. Dia ingin supaya seperti sedia kala dikatakan, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Hidup berbuah berarti tujuannya adalah ketika kita hidup, ya kita hidup untuk Tuhan. Ketika kita mati untuk Tuhan. Dan Kristus pun berkata bahwa waktu saya hidup, saya mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi, bahkan dengan segenap apa yang kita miliki. Dan itu memang sasaran tujuan hidup kita yang tertinggi. Bahwa dalam segala sesuatu tidak beroleh malu, tetapi boleh bersyukur dan memuliakan Tuhan. Nah, dapat dikatakan ya, selagi masih ada waktu, selama masih siang, yaitu dikatakan dalam firman Tuhan, jadi bekerjalah selama masih siang, selama ada kesempatan, ya kita bekerja segiat-giatnya dalam keluarga kita, dalam pelayanan, dalam bisnis, usaha, bahkan di dalam keluarga. Untuk apa? Satu capaian kita adalah untuk Tuhan, untuk kemuliaan namanya. Diisi sedemikian rupa sehingga menjadi berkualitas. Dan saya katakan bahwa jangan sampai kita terlambat, lalu kita menyesal. Kenapa kita tidak lakukan ini dan itu selama saya hidup? Padahal Tuhan memberikan kesempatan. Hidup kita itu tidak sekedar dinilai dari sejauh mana kita mendapatkan sesuatu daripada Tuhan, mendapatkan berkat, mendapatkan anugerah, mendapatkan kesempatan. Namun juga sebetulnya sejauh mana kita menggunakan kesempatan itu, berkat-berkat itu, seturut dengan kehendak Tuhan. Karena ada seorang penulis buku berkata, kalau kita diberi suatu kesempatan, diberi suatu berkat, harusnya itu ya kita mengucap syukur karena kita sudah terima, tetapi yang kedua adalah bagaimana kita bisa menggunakannya untuk lebih luas. Karena Tuhan sebetulnya memberkati kita dengan tujuan supaya lebih luas, lebih berkembang. Baik diri kita maupun untuk pekerjaan Tuhan. Jadi kita melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, dalam bagian ini, ya seperti yang kita baca bahwa Paulus berkata, jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Nah, dengan kata lain bahwa tujuan kita hidup itu jelas. Kita hidup tidak sia-sia, kita ada maksud. Sedetik hidup yang Tuhan berikan itu ada maksud daripada Tuhan. Sehingga apa maksudnya? Bekerja memberi buah. Apa buah itu? Ya bisa dengan memberikan persembahan, bisa dengan mendoakan orang-orang, bisa dengan menghibur orang-orang, bahkan bisa memberikan pemberitaan firman Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan? Yang itu panggilan berasal daripada Tuhan, yang Tuhan inginkan kita kerjakan di dalamnya. Dan memang Kristus mengajak kita untuk bergantung pada Dia, berpusat pada Dia, karena Kristuslah tempat kita bergantung, tempat kita berpusat di dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang ada dalam dunia ini kan akan berakhir dan lenyap, tetapi Kristus adalah kekal. Sehingga Kristus berkata, akulah pokok anggur yang benar. Jadi, dialah sumber kehidupan kita yang sejati.
Dan memang dalam bagian ini akulah pokok anggur yang benar. Yang benar itu artinya bahwa dialah yang sejati itu. Dialah sumber satu-satunya yang sesungguhnya, yang dapat diandalkan, tempat kita berharap, tempat kita bersandar, tempat kita bergantung seumur hidup kita. Dari titik lahir kita sampai kita mati. Di luar Kristus, Alkitab tadi kita baca bahwa kita tidak dapat berbuat apa-apa. Apa kehebatan kita? Ya saya rasa ya dengan talenta yang Tuhan berikan kita bisa berkata itu kehebatan kita atau dengan berkat. Tetapi lebih daripada itu, pada akhirnya kita sadar waktu kita mati kita nggak bawa apa-apa. Tetapi yang membuat kita ada di dalam kekekalan sana adalah karena Kristus. Bahkan yang membuat kita bisa menghasilkan buah yang bisa berdampak bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain itu karena pekerjaan Kristus. Sehingga Kristus ingin berkata bahwa dia adalah pribadi yang berkualitas, yang memberikan kehidupan, yang adalah kesejahteraan itu, dan dialah pribadi itu. Karena itu kita diminta untuk bergantung, berpusat, bahkan tinggal di dalam dia. Jangan pernah lepas. Sesulit apapun kehidupan kita, di atas dasar kesejahteraan Kristuslah dan kesungguhan keberadaan Kristuslah sebetulnya harusnya iman kita itu berdiri. Sehingga sebetulnya kita tidak bisa lepas daripada Kristus karena Yesuslah sumber kehidupan kita. Nah, dalam bagian ini dikatakan Bapa sebagai penentu dan pemilik keputusan. Kenapa? Karena dalam bagian ini Yesus berkata, Bapakulah pengusahanya. Apa hubungan Kristus dengan Bapa? Bapa digambarkan sebagai pemilik daripada kebun anggur itu. Dia pengusahanya. Kemudian dikatakan Kristus merendahkan diri, menundukkan diri. Di dalam Filipi berkata dia yang tadinya sejajar dengan pengusaha itu, dia mau menjadi pokok anggur itu. Nah, sehingga dia merendahkan diri, mau menjadi manusia, mau hina melayani manusia. Dan ini gambaran yang sangat luar biasa, sehingga Kristus sebagai pokok anggur memilih tunduk di atas kehendak Bapanya. Ini suatu tanda atau sikap ketertundukan pada suatu otoritas Bapa, sebagai suatu sikap ketaatan pada kehendak Bapa. Dan memang Alkitab berkata Kristus dia taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Kristus membersihkan hidup kita dengan firman-Nya dikatakan. Dan itu menjadi alat di tangan Tuhan, maka sebetulnya jangan pernah lepas daripada firman Tuhan. Karena memang firman inilah yang bisa membersihkan kehidupan kita. Kita mau membersihkan diri dari perbuatan baik tidak bisa. Tetapi hanya Kristus yang bisa membersihkan kita. Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan setiap ranting yang tidak menghasilkan buah dikatakan, kalau sudah dibersihkan nggak menghasilkan buah, ya dipotongnya, dibuang, disingkirkan, dan dibakar. Seperti pohon ara yang terkutuk, yang dikutuk oleh Tuhan Yesus. Ya meskipun pada waktu itu tidak musim berbuah, tetapi kenapa tetap dikutuk oleh Tuhan Yesus? Seakan-akan Yesus ini orang yang kurang kerjaan gitu. Tapi ketika saya merenungkan bahwa ya memang ini gambaran bahwa dalam situasi apapun, ketika banyak alasan untuk orang tidak berbuah, ya karena kita sudah terima sumber daripada pribadi yang benar, pokok anggur yang benar itu, harusnya tidak ada alasan menjadi kita untuk tidak berbuah. Ya sama seperti dalam kondisi sekarang ini, di dalam kondisi orang yang mengalami kesulitan hidup, putus harapan, banyak orang yang kemudian mungkin mereka sudah kandas dalam imannya. Tetapi bagi kita tidak ada alasan untuk tidak bergantung pada Tuhan, karena memang dia sumber kehidupan. Dan sebetulnya juga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berbuah. Karena segala musim bagi kita adalah baik adanya. Ya bahkan Martin Luther berkata bahwa segala musim itu ya atau segala waktu adalah kesempatan untuk melakukan hal yang baik. Semua waktu adalah baik untuk melakukan hal yang baik. Itu yang dikatakan oleh dia. Ya sama seperti kita orang percaya, semua waktu baik untuk kita menghasilkan buah. Jadi pada waktu kita bersuka cita, kita berbuah. Pada waktu kita mengalami duka dalam tanda kutip ya, kita tetap berbuah.
tetap menggantungkan diri pada Tuhan. Nah, karena nanti saya akan memperlihatkan bagaimana sebetulnya buah ada dua hal, buah ke dalam dan buah keluar. Setiap ranting yang berbuah dikatakan ya dibersihkannya. Tuhan juga adalah Tuhan yang tahu memperlakukan yang berbuah ya tetap dipelihara, diperkenan, dan diberkati. Jadi Tuhan tidak menghentikan buah daripada orang yang hidupnya berbuah. Nah, sehingga dikatakan bahwa ada yang satu dikasih 1 talenta, ada yang 2 talenta, ada 5 talenta. Yang 1 talenta padahal gampang, padahal mudah, tidak dikerjakan, akhirnya tidak menghasilkan. Yang 2 dia kerjakan, dia menghasilkan jadi 4. Yang 5 dia kerjakan jadi hasilnya 10. Ya, sebetulnya dalam bagian ini bahwa bicara tentang buah, yaitu bicara tentang kerinduan kita untuk menghidupi ketetapan kehendak Tuhan meskipun dengan suatu usaha yang sulit. Ya, ketika kita sudah diselamatkan, ya panggilan hidup kita adalah bukan sekedar menikmati keselamatan tetapi untuk berbuah. Nah, ketika seseorang hidup baru di dalam Kristus, maka ya ini ada potensi untuk hidup menghasilkan buah. Karena ini memang ya kalau kita melekat pada Kristus, ada suatu gairah yang baru, ada suatu kerinduan untuk mau menyenangkan hati Tuhan, untuk berbuah. Kenapa dikatakan di dalam bagian ini, ketika kita minta apa saja daripada Dia, dikatakan, maka Dia akan memberikannya. Ayat yang 10, jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kenapa menerima? Bukan karena dia hebat meminta, tetapi karena permintaannya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika orang melekat pada Tuhan, dia tahu apa kehendak Tuhan. Dan dia memahami bagaimana dia harus meminta. Bukan untuk kepuasan dirinya, tetapi untuk suatu kepuasan bagaimana Tuhan itu dipermuliakan. Dan Tuhan memberkati dia, memberi dia untuk menerimanya. Ya pasti ada tujuan kalau Tuhan memberi. Tapi ada tujuan juga kenapa Tuhan tidak memberi. Semuanya di dalam ketetapan kehendak daripada sang pemberi itu sendiri. Ya kita meminta boleh, tapi jangan memaksa. Kalau Tuhan kasih, bersyukur. Kalau Tuhan belum kasih, ada maksud Tuhan yang lebih indah dari apa yang kita pikirkan. Tadi kita sudah memujikan pujian bahwa ya lebih daripada yang kupikirkan Tuhan sediakan. Kadang yang Tuhan sediakan itu lebih baik daripada yang kita minta. Bahkan lebih berharga. Di dalam Dia kita mungkin berbuah banyak karena ada potensi. Tetapi dikatakan dengan jelas, Yesus katakan di luar aku, di luar Dia, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Sehebat apapun atau sebanyak apapun yang kita miliki. Karena apa? Karena sumber buah itu, sumber hidup kita itu adalah Dia. Jadi pilihan hidup kita adalah berbuah atau mandul. Nah, kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang hanya mau menerima anugerah, berkat, kasih sayang Tuhan semata. Namun kita harus berbuah bagi Tuhan. Menjadi alat di tangan Tuhan. Ya mari kita pikirkan apa yang bisa saya kerjakan, saya lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena egoisme, hidup berpusat pada diri, mementingkan diri, yaitu adalah musuh dalam kehidupan Kristen kita. Menikmati kenyamanan hanya untuk kepentingan diri sendiri, itu sebetulnya harus menjadi dalam tanda kutip ya musuh yang memang harus kita perangi dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pernah bisa dipakai Tuhan jauh lebih daripada yang seharusnya kalau hanya hidup mementingkan diri sendiri. Makanya bagi saya adalah ya hidup yang luar biasa, hidup yang berbuah adalah sebetulnya hidup yang menjadi berkat bagi orang lain. Dalam bagian ini, keadaan baik atau tidak baik, jumlah besar atau sedikit, atau banyak, dan pengaruh yang ada dari luar itu, keadaan dari luar itu jangan pernah menghambat kita untuk bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Karena apa? Harusnya pengaruh daripada Kristus yang membuat kita berbuah. Berbuah artinya berkembang, bertumbuh, hidup maju, bermultiplikasi, dan berdampak bagi banyak orang. Nah, kalau kita perhatikan contoh-contoh ya ada gadis bijaksana dan bodoh.
Yang bijaksana mereka bisa gunakan waktu dengan sebaiknya, apa yang mereka miliki. Dengan apa? Dengan suatu kesempatan yang indah. Waktu Tuhan datang, mereka tidak kecolongan. Mereka tidak perlu khawatir lagi, karena semua sudah mereka siapkan dengan baik. Tadi perumpamaan tentang talenta. Perumpamaan tentang penghakiman terakhir. Ini suatu hal yang indah, di mana Yesus berkata, ya waktu kamu melakukan sesuatu untuk orang yang membutuhkan tumpangan, orang yang membutuhkan makanan, pakaian, bahkan mereka membutuhkan perhatian yang di dalam penjara, waktu kita lakukan itu, ya kita lakukan untuk Tuhan. Banyak cara yang bisa kita lakukan sebetulnya untuk berbuah. Jadi berbuah, yang pertama adalah berbuah dalam yang bersifat ke dalam, yaitu bersifat kualitas hidup ya. Bagaimana kita mempunyai relasi, menempel pada Dia, bersatu padu dengan Dia. Ini suatu sifat buah yang sejati, yaitu menempel bersatu dengan sumber asli, yaitu Yesus Kristus. Ya, jangan pernah beranjak daripada Dia. Buah ke dalam ini adalah suatu relasi kita dengan Tuhan yang tampak dalam bentuk kesalehan, karakter, relasi rohani, yang itu bicara tentang hubungan pribadi kita. Kita tidak perlu melihat banyak hal dalam melayani Tuhan, tetapi yang penting dasarnya adalah hati yang murni dan kesungguhan, dan memang relasi kita pada Tuhan itu fondasi yang sangat penting sekali. Karena itu akan berpengaruh dengan perjalanan hidup kita, bagaimana kita bisa melakukan ketetapan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan memang hendaklah motivasi kita masing-masing ya murni, terus dimurnikan karena firman Tuhan, termasuk juga pelayanan kita selalu murni, tujuan hidup kita, hasrat kita, kesungguhan kita untuk dipakai Tuhan, bahkan di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, dalam keluarga. Ya kalau kita sudah hidup di dalam suatu kualitas, di dalam relasi, kesalehan, dalam kualitas hidup seperti yang dimaksudkan, maka kita itu memiliki buah. Buah ke dalam itu artinya menempel. Menempel pada pribadi yang sejati itu. Kemudian buah keluar adalah buah yang bersifat bisa dilihat oleh orang. Yang tadi yang ke dalam mungkin orang lain tidak lihat, tetapi itu relasi kita pribadi. Ya, relasi yang sekarang adalah bagaimana buah keluar, ya kualitas hidup kita. Jadi kita tidak bisa berkata yang penting kualitas. Ya, saya meyakini bahwa sesuatu yang berkualitas pasti ada kuantitasnya. Pasti ada dampak pada kuantitasnya. Ya sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkualitas. Dia juga berdampak pada kuantitas. Jumlah orang makin bertambah dikatakan. Ya sampai hari ini makin bertambah orang yang mau mengenal Tuhan, mau memahami Dia, mau mengikuti kebenaran Dia, mau percaya kepada Dia, mau beriman kepada Dia, makin bertambah. Dan sama seperti kondisi sekarang, banyak orang makin bertambah dan banyak orang makin berkurang dalam hal kuantitas hidup untuk hidup di dalam Dia. Ya, kuantitas hidup itu juga bisa kita lihat dari kebaikan hati, kasih, kebenaran, kejujuran, keadilan, juga bisa dilihat dari buah roh. Itu bisa yang terlihat oleh orang lain. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu salah satu buah yang juga bisa terlihat. Bahkan di dalam Ibrani, teladan hidup kita, bagaimana kita menjalaninya, benar apa tidak? Warisan iman kita, bagaimana iman itu menjadi teladan, ditampilkan, bukan hanya dalam hal ritualitas, tetapi di dalam spiritualitas. Kedalaman iman bersama dengan Tuhan itu menjadi jejak yang bisa diikuti, diteladani. Sehingga bapak-bapak beriman itu mewariskan iman yang luar biasa. Itulah buah kehidupan mereka yang bisa kita petik, yang bisa kita nikmati hingga hari ini. Bagaimana mereka tetap taat dalam kondisi yang sulit sekalipun. Dan juga termasuk buah kehidupan kita hari-hari, bagaimana kita menjalaninya. Sehingga dalam bagian ini yang dapat menjadi contoh bagi orang lain oleh dunia ini, karena kita ada di dalam dunia, ya kita harus menjadi terang dunia. Dilihat oleh keluarga kita, dilihat oleh
teman-teman kita, dan ini menjadi suatu pegangan hidup bagi mereka. Mereka bisa belajar dari kita sebagai orang percaya. Nah, kiranya bagian ini menolong kita untuk memahami bahwa ketika Kristus adalah pokok anggur, kita menempel pada Dia. Waktu kita menempel, dikatakan kita dibersihkan oleh Dia. Waktu kita dibersihkan Dia, ada pemisahan mana yang benar, mana yang tidak, mana yang asli, mana yang palsu. Yang berbuah dikatakan menjadi dikumpulkan, yang tidak dibakar. Kemudian menarik, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, dikatakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, tanda daripada seorang murid adalah memang Alkitab berkata jelas, yaitu berbuah. Ya Bapak Ibu sekalian, kiranya hidup kita menjadi hidup yang menghasilkan buah. Buah kebenaran, keadilan, kejujuran, sukacita, dan kesetiaan yang bisa dinikmati. Menjadi warna yang memberkati di dalam dunia ini. Mari kita berdoa.